rekan-rekan HR yang luar biasa. Senang sekali kita Hai. semua bisa berkumpul kembali di sesi Quarterly Talk Show yang diselenggarakan oleh our beloved community HR Learner. Event talk show kita kali ini mengusung tema Beyond Hiring, Winning the Talent Game with Matrix. Seperti yang kita jalankan selama ini, host event biasanya dilakukan secara bergilir ya, teman-teman ya. Jadi untuk event kali ini izinkan saya, Patty dari PTB, dan ada Kak Bintang dari PTC yang akan menjadi host dan memandu event pagi ini. Sharing pada talk show hari ini juga akan diisi oleh teman-teman dari berbagai industri nih. Tadi profilnya sempat ditayangin tuh di opening video ya. Telah hadir ada Kak Ferike dari PT. Halo. Halo, Kak Fadil dari PTD. Halo Kak. Halo. Dan Kak Belinda dari PTE. Nanti partner saya Kak Bintang akan menyampaikan dulu apa sih yang sebenarnya menjadi background dari pemilihan tema kita hari ini dan mengapa tema ini penting buat kita semua. Langsung saja ya kita dengar penjelasannya dari Kak Bintang. Silakan Kak Bintang. Oke, terima kasih banyak Kak Peti. Selamat siang teman-teman semua. Seperti biasa, talk show kita selalu ramai ya Kak Peti ya, dihadiri oleh teman-teman yang dari berbagai industri. Semangatnya luar biasa banget ini dari senyumannya ya. Oke, teman-teman semua, pada awal acara tadi kita lihat mungkin beberapa fakta mengenai seberapa penting sih talent acquisition pada suatu organisasi. Tadi sempat Kak Peti sempat menyampaikan bahwa talent acquisition ini benar-benar menjadi core di salah satu human capital division. Nah, tentunya sesi talk show pada hari ini benar-benar dilengkapi oleh dari berbagai sumber yang sudah menyiapkannya 7 hari 7 malam ya Kak Peti ya. Iya. Kalau Bapak Ibu lihat, kakak-kakak semua lihat kayaknya kantong matanya ini nggak tidur kayaknya ya dari 7 hari lalu ya. Oke, baik. Nah, tentunya Bapak Ibu, kita ini berangkat dari sebuah teori dari talent acquisition, tentunya dari Becker, Husserl, dan Dave Ulrich mengenai konsep human resource source card, di mana kita tahu bahwa keberhasilan dari strategi talent acquisition bukan hanya diukur dari proses internal, tapi juga bagaimana kemampuannya menciptakan nilai tambah bagi bisnis. Lalu metrik apa saja sih yang penting dan juga esensial untuk mengukur efektivitas dari strategi talent acquisition itu sendiri? Pada talk show kali ini, tentunya kita akan membahas 4 metrik utama, yaitu yang pertama adalah kepuasan manajer perekrut, kemudian waktu pengisian, lalu ada biaya perekrutan, dan tingkat retensi karyawan baru. Oke, Kak Peti, saya mau coba diskusi sama Kak Peti dulu. Oke, boleh. Aku mau tahu nih, kita kan beda industri ya Kak Peti ya. Coba Betul. menurut Kak Peti dari 4 metrik tadi, kalau di perusahaan Kak Peti itu seperti apa Kak? Oke, thank you ya Kak Bintang. Tadi udah ngejelasin teorinya juga tuh ya. Dari 4 metrik ini Kak Bintang, kalau dari perusahaanku itu sebenarnya udah 3 sih yang dijalankan. Yang pertama ada kepuasan manajer perekrut atau hiring manager satisfaction. Yang kedua waktu pengisian. Dan yang ketiga tingkat retensi karyawan. Ini tiga-tiganya udah diukur dan sudah masuk di dalam KPI. Sebenarnya kalau ditanya dari target yang ditetapkan ke hasilnya seperti apa, tiga-tiganya pada dasarnya sudah bagus, sudah melebihi target yang ditetapkan. Hanya saja kita menyadari memang ada hal-hal yang perlu untuk di-iterate terus-menerus dan perlu di-improve lah. Kita tuh sebenarnya melakukannya melalui survei, Kak. Jadi setiap selesai pemenuhan satu karyawan, itu kita minta usernya ngisi surveinya gitu. Macam-macam yang dinilai, mulai dari SLA, kualitas CV, sampai teknologi pun itu, lah sistem yang dipakai itu juga diukur gitu. Tantangannya adalah menurut saya yang paling besar di satu hal sih, di SLA. Di SLA itu ada beberapa user yang masih ngasih taunya lewat email dulu, Kak. Akhirnya sistemnya pas masukin sudah ada di tengah-tengah proses. Jadi nggak ke-capture SLA-nya secara utuh gitu sih. Dan ada hal-hal lain yang jadi masukan di dalam survei bentuknya free text itu juga terus kita analisa dan kita lakukan perbaikannya sesuai kebutuhan. Gitu Kak, kalau dari tempatku. Aduh, keren banget Kak Peti. Oke, Kak Bintang tadi udah nanya sama aku. Sekarang aku boleh Mm-mm. nanya balik ya sebelum nanti kita Boleh lempar nih dong. ketiga narasumber. Kalau dari tempatnya Kak Bintang seperti apa? Kalau dari tempatnya aku tadi mungkin kalau aku lihat dari Kak Peti ini agak berkutat dengan standarisasi supaya SLA-nya nggak molor ya Kak ya. Karena Betul. Kakak harus benar-benar koordinasi dengan user supaya nggak free text lagi. Dan Betul. juga pemanfaatan teknologi yang oke ya Kak ya.
Dan cukup menarik karena KPT benar-benar menaruh semua ini ke KPI tadi kalau saya Hmm. dengar, Hmm. dan ini menjadi awareness bersama ya Kak kalau udah ditaruh di KPI ya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku udah mengimplementasikan 4 metrik ini KPT. Namun Oke. memang belum sempurna dan belum memuaskan di beberapa titik. Hmm. Tentunya di kepuasan manajer perekrut ini kita sebenarnya belum mencapai target KPI kita dari skala Likert yang kita taruh 1 sampai 5, kita masih di 3,9 Kak, which is kita Oke. itu punya target di 4 sampai 4,5. Kenapa? Oke. Karena kita ini masih banyak adanya missinkronisasi kompetensi medis untuk non medis. Nah, jadi ini yang harus kita sesuaikan bagaimana kita bisa mengupdate dari sisi regulasi pemerintah, Kemenkes dan lain-lain Hmm. dengan juga yang kita rekrut bersama headhunter juga dan lain-lain. Nah, kalau dari segi time to fill ini sebenarnya kita 30 hari SLA-nya sudah tercapai Kak, kalau ini memang tidak jadi masalah. Oke. Namun yang menjadi tantangan dalam waktu pengisian ini memang banyak orang-orang yang cepat di-hijack Kak. Jadi karena Oh, operasional medis, jadi oke. SLA-nya ini belum 30 hari tapi dia sudah di-hijack kembali. Makanya kita akan evaluasi apakah waktu pengisian 30 hari ini efektif untuk mengisi posisi di talent acquisition. Oke. Biaya perekrutan ini cukup menjadi tantangan Kak buat kita. Kenapa? Hmm. Karena biaya ini cukup tinggi karena kita masih banyak menggunakan HR consultant dan juga ada beberapa headhunters, dan Oke. ini kita akan evaluasi. Kenapa dievaluasi? Karena kita kadang terlalu rely on ke mereka, dan ini Oke. bisa menjadi celah ketika kita membutuhkan sesuatu, maka korelasi dan juga stabilitas dari rekrut kita ini jadi tergantung sekali dengan mereka. Kalau Oke. retensi karyawan baru sudah berjalan, namun nilainya memang masih sangat rendah. Kenapa? Karena ada beberapanya program yang kurang berjalan dengan baik karena kita operasional di bidang healthcare ini berjalan 24 jam per 7. Jadi Mhm. kita sedang menerapkan buddy system, Kak. Cuma Oke. buddy-nya ini kadang tidak berjalan karena adanya tugas-tugas dari hal-hal yang medis, khususnya di Oke. tenaga medis sih, Kak. Itu sih, Kak Peti, kalau dari analisis dari 4 metrik di perusahaan saya, Kak. Oke, thank you banget. Clear banget sih tadi karena dari sisi nature perusahaannya ya. Jadi beda-beda nih tantangannya dari tiap faktornya ya Kak Bintang ya. Yes, betul, Oke, Kak. tadi udah dengar dari saya perbankan, dari Kak Bintang medis ya, dari ini ya industri kesehatan Healthcare, lah yes, gitu ya, betul. rumah sakit. Lalu kita udah ada 3 narasumber yang sabar menanti ini. Kita mau mulai dari mana nih Kak Bintang? Oke, kita mulai dari yang senyumnya paling lebar kali ya. Oke. Kita panggil Kak Ferike, bagaimana Kak Peti? Yuk, boleh. Oke, Kak Ferike, silakan Kak yuk Ferike. sharing dong di tempat kakak gimana? Oke, terima kasih Kak Bintang, Kak Peti. Ini menarik banget ya. Tapi sebelumnya terima kasih teman-teman sudah mengundang kami dari PTA untuk sharing. Kebetulan saya tidak sendiri nih, teman-teman saya juga belajar nih di Zoom. Halo Keren. teman-teman semuanya. Halo. Jadi izin juga untuk sharing, walaupun sedikit berbeda karena industri kami ini adalah corporate holding, teman-teman. Mhm, Corporate holding di mana ada 7 lini bisnis yang berbeda mhm, yang memang menjadi highlight mungkin buat organisasi kami. mhm, Tapi ternyata sesudah mendengar apa yang Kak Bintang paparkan, Kak Peti paparkan, wah ternyata kami banyak PR nih. Karena mhm. dari 4 metrik, ternyata kami baru menjalankan 2 matriks, Kak Bintang, Kak Oke, Peti. oke, 2 matriks yang kami saat ini jalankan, itu pun masih belum sempurna. Kalau misalnya mendengar dari paparan teman-teman ya. oke. Yang pertama adalah terkait dengan pengisian atau time to fill. Mhm, Di mana untuk time to fill ini kami bagi menjadi 2 area. Yang pertama untuk fresh graduate dan oke, yang kedua adalah pro hire. oke, Terkait dengan fresh graduate, mungkin sejauh ini kami masih dalam koridor CLA yang sesuai dengan harapan dari manajemen. Which oke. is dari target kami 45 hari kerja, Mhm, CLA kami ini masih di bawah 45, yaitu 43 hari kerja. Nah, tapi kami masih punya PR cukup tantangan yang cukup kuat di pro hire nih, Kak Etika Bintang. Target kami adalah 60 hari kerja, sedangkan saat ini actualnya CLA kami tuh di 63 hari. hmm, Tantangan kami saat ini adalah kalau untuk pro hire terkait dengan offering, di mana offering buat rekan-rekan pro hire dengan organisasi kami di PTA ini cukup besar, itu nggak mudah tantangannya. Sehingga kami ingin mencoba
menganalisa kembali dan juga mungkin kita akan menggunakan digitalisasi atau platform yang Oke. bisa memperlihatkan standarisasi dan juga kebutuhan dari teman-teman yang ingin bergabung dengan organisasi kami. Tapi juga walaupun di area fresh graduate ini sudah mencapai CLA organisasi, kami juga masih memiliki tantangan mengenai apakah kesesuaian prosesnya itu sesuai yang diharapkan oleh organisasi. Takutnya itu tercapai karena ada proses yang dilakukan di luar dari SOP kami. Misal, karena teman, Kak Bintang, tolong dong, saya butuh kandidat gitu kan. Nah, itu kan di luar dari SOP. Harusnya kami membuat satu dokumentasi permohonan baru akan diproses. Nah, hal tersebut yang mungkin tantangan dan yang bisa kami lakukan adalah menggunakan digitalisasi ini. Trik yang kedua yang ada di kami yang kami lakukan terkait dengan tingkat retensi karyawan baru, di mana kami melihat di 2 tahun terakhir new hire retention rate ini kami lihat masih dalam koridor yang positif. Oke. Tetapi tantangannya adalah teman-teman ini mereka mengundurkan diri bukan berpindah ke organisasi lain, tetapi karena mendapatkan pendidikan yang lebih baik ketika mereka memang bermimpi untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mereka dapat beasiswa Kak Bintang, Kak Peti. Oke. Jadi ini Wow. menariknya, baru saja kemarin Kak Peti, Kak Bintang, saya diskusi dengan manajemen. Heeh. Apa yang bisa kita lakukan, terutama nih kami lagi sedang menjalankan planning cycle. Mudah-mudahan buat 2026 kita punya profiling berbeda nih. Oke. Sesuatu yang bisa kita offer ke rekan-rekan kandidat baru. Tapi masih dalam diskusi. Karena ini kan nggak mudah ya, karena tadi bisnisnya berbeda-beda. Kalau satu ada, berarti kami harus membuat untuk keseluruhannya. Nah, itu dari saya, Kak Peti, Kak Bintang. Saya juga pengen denger dong dari rekan-rekan cantik saya, Kak Belinda dan Mas Fadil nih, Kak. Iya, pasti kita arahkan ke teman-teman ini. Thank you banget loh ini dari tadi Kak Ferry ke PTA menyampaikan dua yang sudah dijalankan dan tantangannya. Aku kasih highlightnya attrition tadi karena beasiswa ternyata ya. Dan sekarang lagi dibuat gimana nih caranya untuk tetap bisa mengisi mimpinya mereka tapi nggak kemana-mana di kita aja gitu Betul, ya. Oke. betul. Yes. Kak Bintang Oke. lanjut kemana? Ayo kakak yang pilih. Oke, sekarang kita mau tunjuk seseorang, tapi sebelum tunjuk seseorang, mungkin kita kasih applause dulu dong buat Kak Ferike. Hebat Oh iya, banget sharingnya ya. thank Keren you. banget Kak Ferike, thank you so much. Kalau tadi sudah yang cantik, mungkin sekarang yang ganteng boleh Kak Peti? Boleh lah. Boleh ya. Terus Besok enggak tentunya nggak ada lagi yang kakak ganteng ya, ganteng. selain saya. Oke, Saingannya saingannya kak, ada kak, Kak kak Fadil Bintang ya. ya. Oke, baik. Silakan Kak Fadil boleh sharing dong Kak tentang bagaimana sih 4 metrik di perusahaan atau yayasan Kakak. Silakan. Oke, baik terima kasih Kak Peti, Kak Bintang atas kesempatannya. Saya ucapin terima kasih banyak karena pertama-tama mungkin organisasiku ini kan bentuknya adalah NGO ya. Kita sama-sama tahu kalau NGO itu memang kadang jarang ke-highlight kalau di event-event atau forum-forum HR gitu ya, rata-rata corporate gitu kan. Jadi aku berharap sih dengan sharing gue ini bisa jadi sedikit referensi buat teman-teman semua, termasuk juga audiens kita yang ikut join di sini gitu ya. Mungkin langsung aja aku coba share. Jadi kalau di tempatku bekerja itu, pertama di metrik yang nomor satu untuk hiring manager satisfaction tuh, di aku memang belum menggunakan ini sebagai indikator tertentu gitu ya. Memang pada prakteknya dalam proses rekrutmen pasti user tuh akan terlibat, feedbacknya, inputnya akan ikut di situ, tapi memang kami nggak jadikan itu sebagai sebuah indikator penilaian. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk time to fill nih. Untuk di kami sendiri kebetulan di metrik ini kita sudah pakai dan ada standarnya juga. SLA yang diberlakukan di organisasiku itu 45 hari gitu ya standarnya, dan memang untuk kalau melihat dari 1 tahun ke belakang tuh capaiannya masih sangat bagus gitu ya. Jadi kita hanya rata-rata sekitar 30 hari untuk setiap proses rekrutmen di 1 tahun ke belakang gitu.
Tapi memang SLA ini diberlakukan standarnya sama untuk setiap level, setiap posisi. Jadi tidak ada pembedaan di dalamnya. Selanjutnya tuh untuk cost per hire. Nah ini kalau di bagian ini di organisasiku memang belum ada standar tertentu juga, indikator tertentu. Harus berapa sih sebenarnya anggaran yang dialokasikan untuk setiap satu kali proses rekrutmen misalkan. Jadi memang sebagai gambaran betapa memang belum ada standarnya itu di organisasiku tuh bisa anggaran yang dialokasikan untuk satu recruiting tuh bisa mulai dari 0 rupiah sampai dalam posisi tertentu tuh bisa belasan sampai puluhan juta untuk satu kali proses recruiting. Dan selanjutnya mungkin untuk metrik yang retention rate nih, new hire retention rate kalau di aku kebetulan juga nih ada. Jadi ketentuannya kalau di aku itu adalah retention rate ini dihitung setelah untuk masa 1 tahun setelah new hire itu direkrut gitu. Jadi dan untuk targetnya sendiri di aku itu adalah 90%. Dan kebetulan di tahun sebelumnya kalau aku lihat datanya itu memang kita menuhin sampai 100% kakak. Jadi bisa dibilang Wow. kalau untuk retention ini mungkin bukan isu yang berarti ya di organisasiku gitu ya. Itu sih. Nah, mungkin itu sih 4 metrik yang ada di organisasiku dan mirip sama yang Mbak Rika juga. Ada 2 yang sudah, ada 2 yang belum. Gitu Kak Peti dan Kak Bintang. Oke, keren banget ya. Kasih aplaus dulu dong teman-teman. Ini kita baru dapat Thank insight you. dari NGO yayasan ya, Kak Peti ya. Ini sangat jarang loh kita dapat narasumber dari NGO dan ternyata kita belajar something kalau misalkan HC Human Capital NGO tuh palu gada ya, Kak Peti ya. Jadi benar-benar semuanya ya, bahkan Harus bukan bisa talent semua acquisition. loh. Yes, benar banget. Ini Kak Fadil benar-benar hebat ya. Cuman jadi tantangan tadi mungkin ya bagaimana standarisasi, kemudian SLA, dan juga mengatur cost analysisnya mungkin ya, Kak Fadil ya. Betul. Oke, baik. Kak Peti, kita mau lanjut yang Iya. senyumannya bisa mengalahkan Kak Peti mungkin? Silahkan Kakak Waduh, Belinda. oke. Silakan, Kakak Belinda. Oke, thank you Kak Peti dan Kak Bintang. Jadi tadi kita udah denger ya kakak-kakak paparan dari Kak Ferike dan Kak Fadil. Kalau dari perusahaan kami sih, kami adalah perusahaan yang bergerak di penyedia layanan Al-Hidayah. Beda lagi ya kakak-kakaknya dunianya ya dengan yang tadi berdua gitu. Nah, dan yang membuat kami masih bisa eksis sampai sekarang, salah satunya karena kami konsisten untuk menjaga kepercayaan klien, terutama dari sisi kecepatan pemenuhan kebutuhan mereka. FYI ini ya kakak-kakak, SLA alias target pengisian di perusahaan kami itu hanya 5 hari kerja. Wow. Bayang nggak sih Wow. 5 Luar hari biasa. kerja ya? Itu cepat banget kan ya Iya, gitu. Yes. Nah, jadi misalnya hari ini tim rekrutmen kami terima permintaan dari klien, mereka udah harus langsung gerak cepat untuk screening, interview, sampai kandidatnya itu siap kerja di lokasi. Nah, mungkin dari kalian bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih kok cepet banget? Bukannya rata-rata perusahaan tuh SLA-nya di 30 hari, bahkan tadi Kak Ferike sampai dengan 60 hari gitu ya. Nah, jawabannya itu simpel banget gitu, karena kebutuhan klien itu biasanya antara urgent atau urgent banget. Jadi nggak ada yang nggak urgent gitu ya. Nah, klien itu butuh orang-orang yang bisa langsung bantu operasional mereka di lapangan. Jadi kalau kita kelamaan, bisa-bisa klien itu beralih ke vendor yang lain yang lebih cepat Ya. dan lebih responsif. Ya. Dan ini bukan cuma ngomongin tentang angka doang ya, Kak. Jadi tentang kepercayaan mereka juga gitu, tentang kepercayaan dari para klien ke kami. Percaya deh, sekali kita bisa diandalkan, mereka akan balik lagi ke kita. Nah, makanya di tengah persaingan pasar yang kayak sekarang nih, kecepatan itu bisa banget jadi nilai tambah yang krusial. Tapi yang penting adalah gimana tetap kita bisa kasih solusi tanpa ngorbanin kualitas kandidatnya. Itu kan Kak yang penting ya. Nah, tapi realitanya nih kakak-kakak, cepet aja tuh nggak cukup. Kalau setelah diisi posisi itu kosong lagi dalam waktu dekat, kita balik lagi ke titik nol. Makanya sekarang fokus kami bukan cuma di time to fill, tapi juga gimana caranya bikin orang yang direct itu bisa stay dan grow bareng sama tim. Gitu. Nah, jadi itu ada beberapa hal yang jadi fokus perusahaan kami. Thank you Kak buat waktu untuk sharingnya. Saya kembalikan ke host. Silahkan Kak Peti dan Kak Bintang. Oke, baik. Keren banget ya. Kalau yang ini agak cepet ya, Kak Peti ya. Ini rekrutnya harus buru-buru ya berarti 5 ya. hari loh, nggak kebayang sih aku, Kak. Makanya tantangannya Luar ini luar biasa. biasa ya. Kebut-kebutan ya talent acquisition-nya ya. Kasih Iya, aplaus iya. dulu dong teman-teman sekalian. Tapi Kita memang belajar kayaknya sesuatu. nature-nya Yes. ya,
Oh Bintang ya. iya, Oh, benar-benar Kak. Ini nature-nya mungkin ya. mm-mm. Oke, Kak Peti selanjutnya apa Kak? Kita mau ada apa lagi nih? Oke, ini masuk ke sesi berikutnya nih. Tadi udah sharing teman-teman mengenai apa yang sudah diimplementasikan lah ya dari 4 metrik utama tadi. Nah, kalau boleh jujur tuh ya, kalau ngomongin metrik, ngomongin data, kan repot ya. Dikit-dikit diukur, apa-apa diukur gitu kan. Menyiapkan pengukurannya, memonitornya gitu. Tapi ternyata justru dari angka-angka itu tuh kita bisa tahu apa yang udah bagus, apa yang masih harus diimprove. Ya, Kalau ada betul. bocor-bocornya ya Kak ya, Yes, betul Kak. bocornya di mana gitu kan. Terus kita udah mulai bisa tahu nambelnya di mana sih. Ada Nah, benar. macam-macam tuh. Jangan-jangan ada sistem baru. Kak Ferike Yes. tadi udah mikirin gitu loh ya. Kayaknya harus ada digital platform nih dan lain-lain. Nah kita Kak, sesi yang ini pengen tanya nih ke teman-teman semua. Kalau dari 4 metrik utama tadi gitu ya, kan udah diceritain yang udah dijalanin. Yang belum dijalanin, Kak, terus mau ngapain? Rencana ke depannya apa? Jadi supaya Berarti bisa, lebih perbaikan ya Kak ya? ya, supaya Oke. bisa dibawa pulang nih sama audiensnya, insight-insights-nya. Boleh ya? Oke, Kita ngomongin boleh itu ya? banget dong. Oke. Boleh banget. Oke, aku duluan boleh nggak yang jawab Kak Ya, Peti? boleh, boleh, Oh, boleh. boleh ya. Ya, Oke. ya, silakan. Baik, mungkin aku sharing dulu nih Kak. Kalau tadi dari 4 metrik kan aku rendahnya itu di retention rate ya Kak ya. Karena Oke. itu salah satu PR body system aku yang kurang Hmm. berjalan. Nah, perbaikannya ini kita sebenarnya mau evaluasi terkait dengan people development-nya Kak. Oke. Jadi jangan sampai talent acquisition ini tidak inline dengan development program talent management yang ada di organisasi. Mm-mm. Karena kalau kita dari talent acquisition mau egois, cuman memenuhi SLA dan juga manpower, itu kelar ya Kak ya. Ya, Tapi sayangnya kalau retention rate ini gimana caranya kita nge-keep orang ini supaya tidak di-hijack, tidak kabur dalam waktu dekat, tidak kabur dalam waktu probation. ya. Dan itu yang menjadi PR kita. Jadi kita masih tetap development programnya. Hmm. Kita bekerja sama dengan tim talent management. Dan yang Hmm. kedua adalah yang masih rendah itu adalah tadi kepuasan Kak. Karena Oke. kepuasan ini cukup jadi PR buat kita, jadi makanya kita mau coba take survey, benar-benar take survey-nya yang kalau bisa kita dengan FGD juga, supaya ini inline dengan tadi budget yang kita gunakan. Karena budget kita besar, kok kepuasannya masih rendah. Oke. Apakah kita salah strategi atau kita harus evaluasi strateginya? Mhm. Kalau aku itu sih Kak Peti. Oke. Nah, aku mau Oke. tanya balik sekarang. Kalau Kak Peti gimana Kak? Oke, thank you Kak. Tadi Kakak nyeritain retention rate sama kepuasan gitu yang Yes. masih jadi PR karena sebenarnya Mm-mm. empat-empatnya udah dijalanin kan. Yang Iya, paling keren tuh betul. sebenarnya tempat Kakak nih, empat-empatnya udah dijalanin. Kalau di tempatku sendiri, yang pertama yang belum dijalankan dan harus harus sangat segera dimulai itu adalah cost to hire-nya. Oke. Sebenarnya kalau bicara bagaimana melaksanakannya udah kebayang. Jadi kita akan hubungin beberapa pihak-pihak yang terkait budget gitu ya, tim budgetnya, lalu dari tim finance-nya kita untuk tahu faktor-faktor apa yang akan jadi pengukuran nih gitu, yang jadi cost-nya kita. Karena kan selain staff cost, terus ada juga pembayaran untuk pihak ketiga yang kita pakai secara sistem gitu untuk Yes, betul. recruiter platform-platform yang kita pakai ya, Iya. platform recruiter. Lalu ada juga mungkin yang harus dipikirkan juga adalah mengenai eh, penggunaan headhunter kalau sampai ada nih, Kak. Jadi kita Oke. totalnya gitu ya. Em, itu nanti harus kita rancang, kita formulasikan bersama-sama di tempat kita untuk bisa mulai diukur supaya tahu lah efektivitas kerja dari talent acquisition untuk Iya. bisa mendukung organisasi. Tapi ada satu sih Kak yang aku juga mau sharing di tempatnya kita itu tadi bicara tentang survei ya. Tentang survei itu memang ada yang masih juga harus terus kita benahi sih Kak, terus terang aja. Nah, itu yang masih juga jadi tantangan
pelaksanaannya dan item-itemnya yang mau kita lihat lagi untuk bisa lebih Oke. mengukur secara komprehensif. Itu kalau dari tempatku, Kak. Aduh, keren banget ini ya. Improvementnya berarti udah ke-track ya seenggaknya ya Kak ya. Karena sulit ya Ya. kalau misalkan kita bahkan nggak tahu yang mau kita improve apa gitu ya. Ini kita udah tahu yang mau kita improve apa. Oke, kita langsung oper dong Kak. Masa kita doang yang ngomong berdua kayak kencan ini Jangan. lama-lama ya. Betul. Oke, kita oper kemana Kak Peti? Silakan boleh Kak. Tadi kan duluan si kakak cantik, sekarang kakak Oke, ganteng lah, boleh lah. boleh. Oke, langsung aja Kak Fadil silakan Kak. Oke, makasih kesempatannya Kak Bintang, Kak Peti. Aku langsung aja nih share. Jadi kalau dari apa yang udah aku highlight tadi tentang organisasiku dan tadi juga sempat dengerin dari kakak-kakak cerita bagaimana metrik-metrik ini, kondisinya, implementasinya di organisasi atau perusahaan masing-masing, aku ngedetect ada beberapa improvement sebetulnya. Hmm. Cuman nggak cuman di metrik yang belum dilakukan. Yang Mm-mm. sudah dilakukan pun ternyata aku jadi ngedetect perlu banyak improvement juga yang harus dilakukan di situ gitu. Jadi pertama ada dua metrik nih yang belum aku pakai itu adalah untuk yang hiring a manager satisfaction sama cost per hire. Nah itu di dua itu tentu ya artinya improvementnya adalah kita harus pakai itu sebagai alat ukur di organisasiku untuk melihat apa namanya performance dari talent acquisition di organisasiku. Di dua itu pasti. Nah, di dua yang lain yang sudah ada, pertama kan mungkin yang time to fill nih gitu kan, SLA-nya aku sudah ada 45. Memang ini sudah lebih baik karena sebelumnya di organisasiku tuh nggak punya SLA sama sekali. Jadi nggak ada batasan berapa lama proses rekrutmen itu harus dilakukan, yang jelas harus segera gitu ya. Nah, tapi setelah dengar cerita dari kakak-kakak tadi ya, jadi aku menyadari bahwa SLA ku tuh masih ya pertama dia standarnya satu untuk semua tuh, posisinya Ya. nggak ada perbedaan. Artinya posisi yang paling non-core sampai yang paling core level tertinggi pun sama gitu ya. Jadi Mm-mm. menurutku yang perlu diimprove tuh adalah aku akan membuat jenjang itu. Tiap posisi itu mungkin ketentuannya beda. Bisa jadi 45 hari itu untuk level high management ke atas. Mm-mm. Kalau yang let's say yang non-core misalkan pantry, office boy, security gitu ya. Aku pikir nggak perlu sampai 45 hari, mungkin 15 hari gitu ya bisa udah selesai tuh prosesnya gitu. Itu yang pertama yang terkait dengan time to fill. Nah, selanjutnya tuh untuk yang retention. Nah, memang kalau kita ngomongin quality itu retention ini menjadi salah satu yang memang harus benar-benar dipastiin tuh kakak-kakak. Cuman dan itu udah berjalan di organisasiku. Aku cuman melihat tuh kayaknya nggak bisa kalau ngomongin quality hanya itu. Ada satu lagi yang menurutku akan bagus kalau ditambahkan di organisasiku tuh adalah new hire performance appraisalnya. Jadi kita bisa bayangin kalau dia dari retensinya bagus dan ternyata ternyata kinerjanya juga oke gitu. Nah, menurutku itulah definisi quality apa untuk kandidat apa karyawan baru yang the best Ya. gitu. Itu the best talent seperti itu. Jadi artinya improvementnya adalah aku mau coba nambahin metrik baru gitu terkait Oke. dengan performance appraisal. Gitu kakak-kakak, terima kasih. Keren, Keren keren banget. Luar banget. biasa. Beyond expectation, ada tambahan dari 4 metrik tadi malahan nih. Keren. Bonus. Bonus, bonus. Oke, Kak Bintang, mau kemana ini kita? Oke, kita lanjut kali ya Kak ya. Kalau yang tadi yang cantik pertama, sekarang kita puter ya Kak ya. Berarti kita ke Kak Belinda dulu ya. Oke, sekarang Kak Belinda silakan Kak, boleh di-share dong dari PTE seperti apa Kak? Oke ya, Kak Bintang, Kak Peti, thank you banget nih. Nah, jadi kakak-kakak kembali lagi ya kalau kita ngomongin soal 4 metrik, di PTE ini kami masih terus berproses juga gitu, nggak semuanya udah rapi, jalan semuanya gitu sih. Nah, contohnya ada satu metrik nih yang belum kami jalankan, tapi udah masuk ke daftar prioritas untuk segera diimplementasikan, yaitu tingkat retensi karyawan baru. Nah, terus ada satu juga nih metrik yang masih fresh banget gitu ya, yang baru kami jalanin di bulan Juli 2025 kemarin, Wow. yaitu hiring manager satisfaction. Hmm. Karena ini ada dua hal yang menurut kami nggak kalah penting dibandingkan dengan kecepatan rekrutmen. Soalnya yang kita cari bukan cuma ngisi secepat-cepatnya, tapi gimana caranya bangun tim yang kuat dan bertahan lama. Karena justru proses rekrutmen itu sebenarnya nggak selesai pas kandidatnya masuk kerja. Justru tantangan aslinya itu baru muncul setelah itu gitu ya kakak-kakak ya. Apakah kandidatnya itu bisa stay, grow, dan benar-benar kasih kontribusi buat perusahaan.
Mm-mm. Makanya kami ngerasa penting banget sih untuk mulai serius ngelacak retensi karyawan baru ini. Dari situ nanti kita bisa ngeliat apakah selama ini proses rekrutmen kita udah nyambung sama kebutuhan jangka panjang atau malah cuman kasih solusi sementara aja. Nah, dari sisi internal, kami juga mulai ukur hiring manager satisfaction. Karena sepintar-pintarnya kita milih kandidat, kalau usernya ngerasa nggak cocok atau nggak puas, berarti kan ada yang perlu kita refine-kan dalam prosesnya. Gitu. Nah, jadi sekarang tiap ada penempatan, kita langsung minta feedback dari usernya. Nggak harus panjang-panjang sih ya, Kak. Jadi kayak cukup buat tahu aja mereka puas nggak sih sama proses dan hasilnya. Dari situ kita bisa dapat gambaran lebih utuh, nggak cuma dari sisi HR-nya aja, tapi juga dari perspektif orang yang kerja bareng si kandidat itu setiap hari. Dan feedback ini tuh ngebantu banget buat kita nge-refine proses ke depannya. Mulai dari kalibrasi kebutuhan, penyaringan awal, sampai cara komunikasi kita ke kandidat. Biar next placement-nya bikin makin on point dan user-nya pun masih makin happy kan. Ya. Nah, setelah 2 metrik ini mulai kita perhatikan lebih serius, tentu kami nggak berhenti hanya sampai analisanya aja nih, Kak. Jadi Ya. harus ada langkah nyatanya juga kan. Jadi di PTE ini kami nggak cuma fokus ke seberapa cepat posisi itu bisa diisi, tapi juga seberapa lama orang itu bisa bertahan dan berkembang. Prosesnya masih terus berjalan sih, kakak-kakak. Masih banyak banget yang harus kami perbaiki dan kami pelajari. Tapi arah kami sekarang lebih jelas. Jadi bukan cuma sekedar mengisi posisi, juga membangun tim yang kuat, berkualitas, dan sustainable. Gitu. Sekian sharing dari saya, kakak-kakak. Saya kembalikan ke host. Silakan Kak Peti dan Kak Bintang. Wow, keren banget Keren ya. banget. Oke, kita langsung mungkin Kak Peti ya, Iya, boleh. dengarkan Kita apa dengar yang Kak sabar. Ferike bisa sharing nih, karena kita dikejar waktu ya Kak Peti ya. Oke, Oke, silakan Kak Ferike. ini kadang-kadang di akhir lebih enak nih, karena saya banyak belajar dari awal sampai dengan sesi yang saat ini luar biasa nih Kak Peti, Kak Bintang. Ternyata teman-teman walaupun perusahaannya sepertinya kecil, tapi sudah memikirkan organisasi itu secara komprehensif. Jadi terima kasih loh kesempatannya untuk saya bisa bergabung di komunitas ini untuk sharing. Sebenarnya bukan sharing, ini belajar. Belajar, Jadi betul. kalau misalnya dari 4 metrik tadi, 2 yang atas sebenarnya bukan yang memang sudah perfect, tapi tadi di awal sudah saya sampaikan masih ada yang perlu kami improve. Nah, tapi yang menarik, yang membuka mata saya nih teman-teman dalam waktu beberapa menit, ternyata organisasi saya ini perlu nih untuk mengukur terkait dengan cost to hire. Oh, Se- oke. Mirip seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Peti, bagaimana kita kelihatannya melakukan branding terus-menerus. Tapi apakah branding yang kita gulirkan keluar itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan untuk bisa masuk ke organisasi? Kalau Kak Peti bilang tadi tim budget, kami mungkin juga harus menghitung dari kolaborasi dengan tim corporate komunikasi. Karena di mereka-mereka juga proses branding ini dilakukan, teman-teman, untuk organisasi kami. Dan itu bukan hanya ada di korporasi, tapi juga ke anak perusahaan. Artinya, berapa banyak biaya yang kami keluarkan, itu seharusnya itu menjadi salah satu alat ukur yang mana dalam kondisi saat ini sebenarnya jujur teman-teman kami sedang melakukan reduction. Nah, kalau misalnya kita di budget itu diturunkan, apakah benar proses hiring ini bisa benar-benar berdampak terhadap organisasi? Nah, itu berarti kita juga harus bisa mengukur dari sana. Ini menarik. Terima kasih banyak loh, Kak Peti, Kak Bintang, Kak Bel, Kak Fadil untuk Oke. sharingnya. Dan yang kedua, terkait dengan kepuasan manajer perekrut. 100% agree Kak Belinda tadi dikatakan bahwa kepuasan manajer bukan hanya time to fill. Yes, PR betul. terbesar adalah itu tadi, kualitas dari performance yang memang kita dapatkan dari si kandidat yang baru masuk. Jadi bukan ketika mereka bagus 3 bulan probation, terus dampaknya positif. Kadang-kadang sesudah 3 bulan lolos, itu terlihat tuh area-area yang menjadi challenge buat kita yang memang usernya. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi dari awal masuk sampai ke performance, saya setuju at least 1 tahun performance.
Jadi penilaian karya itu menjadi sesuatu yang kita highlight. Itu kurang lebih yang bisa saya dapatkan, teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi loh atas sharingnya. Saya kembalikan ke Wow, kakak-kakak host. keren banget Setuju ini. banget. Ini Kakak Ferike berkali-kali bilang terima kasih. Kita juga sangat berterima kasih nih karena bisa dapat perspektif dari berbagai industri, dari teman-teman 5 ini. Terus nggak apa ya, nggak malu-malu untuk menyampaikan vulnerabilities-nya dari masing-masing organisasi kan. Apa yang masih kurang, apa yang sudah bagus itu kayak secara terbuka. Jadi enak nih, kita bisa nangkepin ya Kak Ferike ya tadi ya. Yes, Nangkepin apa sih yang sudah oke dan bisa gue adopsi, mana yang bahkan yang mau diimprove aja itu langsung jadi kepikiran buat kita kan di Iya, yes, tempatnya betul. kita betul. gimana gitu loh. Keren banget sih, keren banget. Oke. Silakan Kak Peti, mungkin kita harus rangkum ya Kak ya, karena Iya, kita oke. ada show selanjutnya ya Kak Peti ya. Iya, Silakan ini Kak. durasi nih mau show Iya, berikutnya ya Kak Bintang ya. So oke banget kita ya. Nah, dari hasil diskusi tadi nih, kita bisa simpulkan kakak-kakak dan para audiens HR terkasih yang ada di Zoom online ini, bahwa ternyata tidak ada satu pendekatan atau satu ukuran yang one fit for all lah gitu ya di dalam talent acquisition. Sebaliknya, kalau tiap organisasi itu ternyata perlu menyusun strategi yang fleksibel, yang responsif gitu, tergantung konteks industrinya, tantangan tenaga kerjanya, juga gimana untuk mengcater dinamika bisnis yang terus berubah. Nah, ini kita perlu mengintegrasikan strategi berbasis metrik tadi supaya bisa memperkuat sinergi antar fungsi di HR, kita bisa adopsi juga inovasi-inovasi apa yang relevan, dan tentunya perusahaan jadi bisa lebih siap tuh untuk ngerekrut, mempertahankan, mengembangkan. Ini tadi yang bolak-balik diomongin sama Kak Belinda gitu, talenta-talenta yang ada supaya ini semua nih workforce-nya bisa jadi penggerak utama keberhasilan jangka panjang. Kurang lebih begitu yang bisa saya simpulkan. Kak Bintang ada tambahan nggak? oke, mungkin aku mau nambahin kalau kita lagi benchmarking saat ini, mungkin jangan di Mm-mm. copy paste ya Kak ya, langsung ke Yes. perusahaan kita plek-plek gitu ya Kak ya. Betul. Tapi benar-benar dievaluasi, tadi teman-teman kakak-kakak semua udah sharing dengan baik. Itu aja sih Kak Peti tambahan dari saya Kak. Oke. Kayaknya kita harus Oke. berpisah. Ya, semoga diskusi hari ini bisa mendorong kita untuk membangun fungsi TA yang lebih strategis, Yes. lebih Amin. agile Amin. gitu Yes, ya, betul. siap menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. Terima kasih Amin. kepada para narasumber, seluruh peserta yang sudah bergabung. Thank you so much semangatnya dan selalu hadir di setiap talk show-nya kita. Sampai jumpa di sesi berikutnya, teman-teman. Tetap berani bertransformasi karena setiap rekrutmen ya, saya ngomongin rekrutmen ya, hari ini adalah investasi untuk masa depan organisasi. Yes. Oke, benar Salam Betul. sukses, banget. salam sehat. Terima kasih banyak Yeay. semuanya. Terima kasih Sampai semuanya. jumpa Thank di you. lain waktu.